Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 439. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tunggu, gua ini penuh dengan tulang. Tapi mengapa jiwa Master Jiwa Alien sebelumnya lari ke tempat ini? Bahkan jika dia melihat tulang-tulang kering ini, tidak akan bisa mendapatkan tubuh fisik kan? Kinchen meremas sebuah taktik rahasia. Tiba-tiba cahaya di depannya berkedip dan sebuah larangan gelap muncul. Larangan ini sangat samar. Bahkan jika Master Larangan tingkat 9 itu belum tentu bisa ditemukan. Cuing! Pembatasan itu rusak, dan sebuah lubang tiba-tiba muncul di depannya. Dan sesosok pria tua yang bobrok perlahan muncul di depan mata Kinchen. Rambut pria tua ini nampak panjang, kotor, tidak terawat. Wajahnya sangat menyedihkan. Namun, sosoknya gagah berdiri tegak, tidak bersujud. Tubuhnya ditusuk oleh beberapa rantai besi. Rune rumit dan tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya terukir. Suram dan memancarkan hawa dingin. Ini kunci jiwa kuku, kata Kinchen. Di permukaan tubuh fisiknya dirantai, tapi sebenarnya jiwa orang ini dibakar sepanjang waktu. Metode seperti ini sangat kejam. Saat ini Yukiansu telah selesai dari kultivasinya dan langsung datang ke dalam gua. Kinchen, siapa ini? Apakah itu orang kuat yang ditangkap istana berkabut? Yah, sepertinya Master Jiwa Alien tadi bergegas ke sini untuk mengambil alih tubuh orang ini. Kinchen mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, orang ini benar-benar memberinya perasaan yang akrab. Yang mulia, siapa Anda? Mengapa Anda ditahan di sini? Tanya Kinchen. Setelah beberapa percakapan dengan pria tua ini, akhirnya diketahui bahwa pria tua ini adalah Pu Qiankun, Presiden Bloodline Holy Land yang menghilang secara misterius 200 tahun yang lalu. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Kata Pu Qiankun. Saudaraku, saya tidak bisa mengatakan lebih banyak. Sekarang aku akan melepaskan rantai jiwa paku untukmu. Akan sangat merepotkan jika istana berkabut bereaksi. Hal yang paling mendesak sekarang adalah pergi dulu dari sini, kata Kinchen. Segera dia menebas rantai itu, namun gagal. Nampaknya rantai jiwa paku itu sangat kuat. Kemudian Kinchen mencoba dengan api teratai hijau. Segera api hijau membakar rantai itu, dan akhirnya berhasil. Ketika Kinchen memecahkan rantai jiwa kuku, di luar area inti, Jengkong tiba-tiba membuka matanya. Aneh, kesengsaraan Guntur telah berlalu. Begitu lama, mengapa orang itu tidak bergerak sama sekali? Merasakan ada yang aneh, dia buru-buru pergi ke tanah terlarang. Tidak, mengapa napas tanah terlarang ini begitu lemah? Ekspresi Jengkong berubah. Ki sihir keluar dari tubuhnya menyapu dan perlahan meresap ke dalam gua. Di dalam gua saat ini, Kinchen dengan cepat membebaskan Pu Qiankun. Nah Kinchen, iblis alien mulai memata-matai dari luar, dan dia akan segera menemukanmu di sini. Suara Lao Yuan tiba-tiba terdengar di benak Kinchen. Ekspresi Kinchen berubah, dia buru-buru memasukkan Yukiansu dan Jiruyu ke dalam cakram Gyo Qiankun. Kemudian menembak dengan sekuat tenaga, dan akhirnya membelah rantai jiwa paku terakhir. Kamu benar-benar memutuskan rantai jiwa kuku. Siapa kamu sebenarnya? Kata Pu Qiankun dengan kaget. Jangan bicara omong kosong, tidak ada waktu untuk menjelaskan, kata Kinchen seraya memasukkan Pu Qiankun ke dalam cakram giok. Setelah itu kemudian Kinchen mengubah penampilan, aura dan juga memakai jubah hitam untuk menutupi sosoknya. Dan ketika dia baru saja selesai, cuing, napas dingin yang mengerikan memenuhi gua dan mendeteksinya dalam sekejap. Aku telah ditemukan. Hati Kinchen tenggelam, tapi untungnya semua orang telah dimasukkan ke dalam cakram giok.
Sepertinya dia baru saja keluar. Mata Qin Chen dingin. Yang paling penting sekarang adalah bergegas dan keluar dari sini. Pada saat ini di luar, mata Jengkong tiba-tiba menjadi bulat. Siapa pria berbaju hitam itu? Di mana setan malam? Lalu Yu Qiansu di mana dia? Mengapa mereka semua menghilang? Iblis Jengkong terkejut. Tidak, sesuatu terjadi. Siapa kamu? Dia meraung dengan suara marah. Dan pada saat yang sama akan membuka area terlarang. Namun sebelum melakukan tembakan, sosok Qin Chen memimpin dan melesat secepat kilat keluar dari gua. Keluar dari area terlarang istana berkabut. Berani pergi. Jengkong sangat marah dan segera menembak. Cahaya gelap muncul mencoba menghentikan Qin Chen. Qin Chen meninju dan memblokirnya. Di sisi lain, banyak murid istana berkabut melihat area terlarang dengan kaget. Dan juga melihat Jengkong mengambil tindakan. Siapa kamu sebenarnya? Kemana Yu Qiansu dan iblis malam jiwa pergi? Kata Jengkong. Hahaha. Qin Chen mencibir tapi tidak menjawab. Hanya melesat berusaha keluar dari area terlarang. Mati untukku. Jengkong tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia mengangkat tangannya. Segera cahaya sihir hitam keluar dan membungkus Qin Chen. Wajah Qin Chen berubah. Hal terpenting baginya sekarang adalah bergegas keluar. Jika tidak, begitu dia dihentikan, master istana berkabut lainnya akan datang. Maka itu akan sangat berbahaya. Jadi, Qin Chen langsung menampilkan kekuatan terkuatnya, yaitu aturan pembunuhan dikombinasikan dengan aturan ruang. Segera gelombang badai pembunuhan ruang beriak, membekukan energi hitam iblis, retak, lalu hancur menjadi puing-puing retakan kecil, jatuh ke tanah. Wajah Jengkong berubah drastis. Dia melihat energi iblisnya yang jatuh dengan kaget. Apa aturannya? Qin Chen sama sekali tidak menjawab. Dia hanya melayangkan pukulan. Boom! Jengkong terbang keluar, namun Qin Chen tidak menyerangnya lagi. Sebaliknya, Qin Chen segera bergegas keluar. Qin Chen menerobos batasan lalu merobek ruang kekosongan dan menghilang dari sana dalam sekejap. Orang ini berani memindahkan ruang di istana berkabut. Jengkong bereaksi dengan kaget. Orang itu benar-benar menghilang di bawah matanya. Sesaat berikutnya, ahli-ahli istana berkabut satu persatu muncul di langit. Di antaranya Kaisar bela diri Hualing. Ada di antara mereka. Jengkong, apa yang terjadi di sini? Tanya Hualing. Seseorang menerobos masuk. Apa? Semua orang terkejut. Tempat ini sangat dijaga ketat. Bagaimana bisa seseorang menerobos masuk? Hualing melihat sekeliling dan bergegas turun. Tidak, bagaimana dengan Pu Qiankun? Bagaimana dengan Yu Qiansu dan Yemosa dari ras alien? Ekspresi wajah Hualing berubah. Hilangnya Yemosa dan Yu Qiansu bukan apa-apa. Tapi Pu Qiankun adalah Presiden Bloodline Holy Land, sosok yang sangat penting. Alasan dia belum dibunuh sampai saat ini karena masih memiliki kegunaan. Tapi, jika Pu Qiankun melarikan diri dan kembali ke Bloodline Holy Land, ini pasti akan sangat merepotkan. Jengkong, siapa orang itu barusan? Tanya Kaisar Hualing dengan marah. Dia adalah wakil istana berkabut memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. Bagaimana saya tahu? Yang saya tahu, setelah saya datang, Yemosa dan yang lainnya telah tidak ada. Hanya ada satu orang berjubah hitam itu, kata Jengkong. Cari, cepat cari. Orang itu tidak akan pernah bisa keluar dari istana berkabut. Dia pasti masih berada di istana berkabut, kata Hualing memberi perintah. Segera bel keamanan istana berkabut dinyalakan. Dan semua penatua juga murid istana berkabut. Semuanya dikerahkan untuk mencari Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen tidak keluar dari istana berkabut. Di sekitar istana berkabut ada banyak batasan dan juga turbulensi ruang yang menakutkan. Sangat sulit untuk bisa melarikan diri dari istana berkabut. Sekarang dia bergegas keluar dari area inti istana berkabut dan muncul di area luar istana berkabut. Siapa itu? Dua sosok wanita menghentikan Qin Chen setelah melihatnya dan langsung melayangkan serangan kepada Qin Chen. Namun dengan mudah Qin Chen mengalahkannya. Dan kedua orang ini berubah menjadi kabut darah. Namun karena gerakan ini,
Namun karena gerakan ini posisi Qin Chen terungkap, Qin Chen langsung bergegas melarikan diri. "Cepat, jatuhkan orang itu!" teriak Kaisar Hualing. Kemana harus pergi? Di belakang Qin Chen, ahli istana berkabut mengikuti satu demi satu, masing-masing dengan niat membunuh. "Mau pergi? Kemana kamu bisa melarikan diri dari istana berkabutku?" Mata Kaisar Hualing dingin. Dia mendesak batasan besar untuk menghentikan Qin Chen. Segera barisan cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik, langsung menghentikan Qin Chen dari segala arah. "Hanya mengandalkan formasi ini untuk menghentikanku," kata Qin Chen. Bagaimanapun formasi ini diatur olehnya di kehidupan sebelumnya. Walaupun telah diperkuat, tapi titik inti formasi masih tetap sama. Qin Chen mengelurkan tangannya langsung merobek formasi dan keluar. Melihat adegan ini, Hualing nampak sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Formasi istana berkabut ini telah diperkuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan master formasi tingkat 9 tidak mungkin dapat melihat kelemahan dalam sekejap dan merobeknya. Tapi bagaimana orang ini melakukannya? "Pastikan untuk menghentikan orang ini." Hualing meraung dan memerintahkan orang-orang untuk dengan cepat mengejar dan menangkap Qin Chen. Qin Chen merasakan banyak ahli kuat yang mengikuti dari belakang, dan hatinya menjadi suram. Sosoknya melintas dan dalam sekejap dia berubah menjadi beberapa bayangan. Tak terlihat menyapu ke segala arah. Apa? Orang yang mengejar semuanya terkejut. Setiap bayangan ini sangat nyata. Sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. "Ini teknik membelah bayangan Poid," kata seseorang dan kaget. Di dunia ini ada banyak teknik avatar untuk membingungkan dan menyerang musuh. Tapi jarang mereka bisa membingungkan ahli bela diri teratas. Salah satu yang terkenal adalah teknik membelah bayangan Poid dari Kekaisaran Xuanyuan. Mungkinkah pria berbaju hitam itu adalah ahli hebat dari Kekaisaran Xuanyuan? Wajah Kaisar Hualing juga nampak jelek dan matanya dingin. Teknik bayangan Poid adalah teknik andalan Kaisar Xuanyuan. Dikabarkan dia diajarkan teknik ini oleh saudaranya Qin Chen. Selain itu, sekarang Kekaisaran Xuanyuan dan istana berkabut bermusuhan. Apakah mungkin orang ini adalah ahli dari Kekaisaran Xuanyuan? Kita tidak boleh membiarkan orang ini melarikan diri. Apapun yang terjadi, harus menangkapnya, teriak Hualing. Saat ini, di saat ahli-ahli itu mengejar bayangan Qin Chen sendiri sekarang bersembunyi di sisi lain, menggunakan seluruh teknik persembunyiannya, dan sosok Qin Chen tak terlihat oleh siapapun, bersembunyi di dalam kekosongan. Bagaimana dengan orangnya? Dia pergi kemana? Mengapa menghilang? Sekelompok ahli istana berkabut mengikuti satu demi satu bayangan, tapi tiba-tiba semua bayangannya menghilang. Mereka berhenti dengan ekspresi jelek dengan cahaya luar biasa di mata mereka. Orang itu sebenarnya menghilang tiba-tiba di bawah mata mereka. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Begitu banyak dari kita, kenapa tidak bisa melihat orang itu? Bagaimana dia bersembunyi? Banyak ahli istana berkabut tercengang mendapati orang itu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Kaisar Hualing mendesak formasi istana berkabut untuk mencari jejak Qin Chen dengan panik. Tapi dia tidak menemukannya. Qin Chen nampaknya menghilang sepenuhnya. Tidak mungkin. Istana berkabut adalah formasi besar, memantau segalanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa jejak. Orang ini pasti masih berada di istana berkabut saya, kata Hualing. Dia sangat yakin Qin Chen masih ada di sini. Tetapi dia tidak tahu di mana Qin Chen berada. "Kalian blokir tempat ini. Jangan biarkan siapapun keluar, bahkan seekor lalat sekalipun." "Baik." Segera sekelompok ahli istana berkabut terbang, menutupi area yang luas di mana Qin Chen telah menghilang sebelumnya, dan memblokir semuanya. Tepat setelah tempat ini diblokir, sekelompok orang berbaju hitam muncul di sana. "Orang itu menghilang di sini dengan tiba-tiba," kata Hualing kepada salah satu orang berbaju hitam. "Oh, begitu. Orang itu memiliki keterampilan melarikan diri yang bagus. Tidak heran dia dapat menyelinap ke istana berkabut."
Tapi jangan khawatir, wakil istana serahkan kepada kursi ini, kata salah satu yang terkemuka dari sekelompok orang berbaju hitam ini. Diketahui orang ini bernama Yemoshi. Dapa pencari jiwa, kata Yemoshi. Segera sebuah cahaya lingkaran hitam muncul. Itu langsung menyebar dan menembus ke area di depannya. Nah Qingchen, hati-hati. Ini adalah metode pencari jiwa dari iblis alien. Metode ini dapat mencari sesuatu dengan jiwa, kata Lao Yuan. Qingchen sedang bersembunyi di sudut istana berkabut, sangat aman. Namun saat ini dalam benaknya suara Lao Yuan tiba-tiba terdengar. Dan kemudian Qingchen merasakan lingkaran hitam menyebar dengan cepat. Metode pencari jiwa itu akan menemukan segala sesuatu yang memiliki jiwa. Qingchen mengutuk di dalam hatinya. Iblis alien sebenarnya memiliki teknik pencarian sesat seperti ini. Tanpa ragu, Qingchen hanya bisa memasuki cakram giok Qiankun, dan kemudian cakram giok Qiankun berubah menjadi sekecil biji sesawi dan jatuh ke tanah. Cahaya hitam menyapu. Dapa pencari jiwa hanya dapat mencari sesuatu yang memiliki jiwa, tapi cakram giok Qiankun tidak memiliki aura jiwa, dan secara alami lewat dalam sekejap, tidak menarik perhatian sama sekali. Pada saat ini cakram giok Qiankun telah berubah menjadi debu. Bahkan jika seorang ahli martel emperor teratas melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan peduli dan tidak akan tahu bahwa ada sebuah dunia dalam debu ini. Setelah memindai area ini inci demi inci, tapi tidak menemukan apapun, tiba-tiba wajah iblis alien Yemoshi itu berubah. Ada apa? Apakah kamu berhasil menemukan orang itu? Hualing melihat ekspresi jelek Yemoshi. Hatinya tenggelam dan langsung bertanya dengan gugup. Tidak, dapat pencarian jiwaku tidak menemukan orang itu. Ada ekspresi luar biasa di wajah iblis alien Yemoshi itu, dan dia hampir tidak bisa mempercayainya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.